Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Logowo. Oke, di video kali ini kita masih sama di video untuk tutorial codingan dasar, artinya belajar pemrograman dasar. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar tuh ya tentang coding dasar gitu ya. Di sini saya buat berpart, part 1 dan part 2. Kenapa dibuat part 1 dan part 2? Karena biar nggak membosankan, karena biar tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk di materi selanjutnya adalah if else ya. Jadi apa sih if else itu? Jadi teman-teman, if else adalah cara kita membuat keputusan pada pemrograman. Nah, kan kalau hidup masyarakat itu kan kita pasti punya keputusan ya. Kalau kita mau bertindak, contoh keputusannya adalah tolong ambilkan ini, tolong jangan ambilkan itu kan sebuah keputusan ya. Nah, di dalam pemrograman komputer juga ada keputusan, namanya adalah if else. Nah, jadi saya ulangi lagi, if else itu apa? If else adalah cara kita membuat keputusan pada pemrograman. Artinya cara kita memberikan keputusan kepada komputer. Nah, oke. Langsung masuk codingannya. Di sini ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini saya buat contoh if else ya, udah saya ketik tadi. Nah, di sini saya buat kodenya. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, di sini contoh saya buat untuk analoginya ini ya. Saya buat analoginya adalah lampu hijau gitu ya. Nah, di sini saya buat untuk mulai gitu ya. Saya buat di sini mulai. Saya buat sama dengan di sini saya buat hijau. Hijau. Udah saya enter di sini. Nggak usah ini deh, biar lebih gampang ya. Di sini saya buat umur aja lah, biar lebih gampang adik. Umur, contoh umur saya di sini ada 25. Nah, umur saya buat 25. Nah, saya buat di sini if saya buat umur samakan buka siku sama dengan, namanya buka siku ya, buka siku sama dengan saya buat sini contoh 24. Nah, kita buat titik 2, saya enter, saya buat di sini adalah print. Saya masukkan buka kurung tanda titik koma, saya buat apa ya, boleh contoh KTP ya, boleh membuat KTP, betul ya, boleh membuat KTP. Saya buat di bawahnya adalah else. Nah, di sini titik dua titik, di sini saya buat contoh sini saya hapus dulu ya, spasikan. Nah, biar sejajar nih, sejajar ya. Di sini saya buat di sini print, tambahkan, oke, saya buat print, saya buat sini tanda kutip 2, saya buat belum cukup umur gitu ya, belum cukup umur. Nah, betul ya. Nah, jadi kalau if else ini ibaratnya kita membuat keputusan pada komputer. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya ya. Nah, di sini ada contoh analoginya. Mungkin analoginya kurang tepat ya, cuman nggak apa-apa. Di sini saya buat gampangnya seperti inilah ya. Nah, jadi di sini ada keputusan ya. Di sini ada dua keputusan. Ini kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau lampu hijau itu pasti tandanya adalah jalan. Nah, lampu hijau adalah jalan. Sementara lampu merah tandanya adalah berhenti. Nah, keputusannya adalah kalau ada lampu hijau berarti jalan, kalau udah berhenti berarti lampu merah. Nah, dikodikan juga seperti itu ya. Nah, jadi umur ini kita mendeklarasikan variabel baru. Nah, variabel lagi gitu ya. Nah, memang seperti itu. Umur saya buat 25. Nah, di sini ada umur, di sini sama lebih besar sama dengan 24. Nah, jadi di sini di kasusnya kita membuat KTP ya. Nah, kalau usia saya 25, ini usia saya berapa? 25. Nah, if umur sama buka siku sama dengan, berarti dia mendeklarasikan syaratnya. Syaratnya untuk membuat KTP itu syaratnya minimal 24. Karena saya 25 berarti tandanya bisa. Nah, berarti yang dihasilkan mana? Yes, betul. Yang dihasilkan adalah print boleh membuat KTP. Saya coba ya. Kita jalankan. Nah, umur 25 berarti sudah bisa membuat KTP. Kenapa boleh membuat KTP? Karena batas maksimalnya adalah minimal ada 24. Berarti tandanya bisa. Nah, coba saya di sini buat 20. Saya jalankan. Maka dihasilkan adalah belum cukup umur. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini kalau saya analogikan, kalau dia umurnya 25, jika umurmu 20 di atas 24, berarti tandanya boleh. Nah, seperti itu juga seperti ini ya. Kalau misalnya ada lampu hijau, kita boleh jalan. Nah, kalau ada lampu merah tandanya nggak boleh. Nah, kalau ada lampu hijau berarti 25, tandanya boleh. Nah, di sini saya buat contoh 20. Saya buat 20 belum cukup umur. Kenapa? Karena untuk deklarasikannya adalah umurnya minimal 24. Berarti tandanya yang ini di lampu merah. Nah, itu untuk if else ya, untuk artinya untuk membuat keputusan. Nah, oke. Selanjutnya di sini kalau saya buat ya, di sini selanjutnya kita masuk di looping. Nah, jadi looping itu apa gitu. Jadi di dalam komputer itu namanya looping gitu ya, atau dalam bahasa pemrograman namanya looping. Jadi loop atau looping secara umum adalah proses atau instruksi yang dijalankan secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi tertentu. Nah,
kalau dianalogikan tuh ibaratnya kayak kita waktu kita masih ke sekolah dulu ya, mungkin teman-teman tak pernah gitu ya. Nah, kalau sekolah dulu tuh kan kita pasti ada disuruh menulis seperti ini ya, di papan tulis ya. Nah, itu siapa yang pernah gitu ya, ayo gitu ya. Nah, ini contohnya ya sebagai analoginya aja. Nah, oke, di sini kalau bisa diterapkan di dalam coding itu gimana? Nah, jadi kalau diterapkan di coding itu contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini saya buat deklarasikan variabel baru aja. Nah, nggak apa-apa. Oke, oh ya di sini kita buat teks ya. Di sini saya buat adalah looping. Nah, oke, saya tutup. Saya tambahkan kode baru. Nah, ini untuk looping ya. Jadi kita menulis secara berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi di sini kalau misalkan saya membuat looping itu contohnya adalah kita mau ini ya, mau membuat tulisan yang ke bawah-bawah gitu ya. Nah, jadi gimana? Jadi kodenya gimana? Di sini saya buat untuk for, oke, for i. Saya buat di sini ya, for itu artinya untuk soal jumlah. Nah, di sini saya buat in, artinya untuk menjumlahkannya, totalnya. Saya buat range untuk isi nilainya. Di sini saya buat contoh 10 ya. Sini saya buat 10. Jangan lupa titik 2, saya enterkan. Nah, oke, terus saya buat sini print. Saya buat print. Saya masukkan di sini kata saya munculkan ya, katanya adalah halo. Saya buat. Oke, nah di sini kita membuat ya untuk menampilkan data sebanyak 10. Di sini for artinya kayak tampilkan. Jadi for ini maksudnya mendeklarasikan. Baru di sini ada i dan in itu untuk menjumlahkan berapa. Range itu memasukkan nilainya 10. Print halo berarti tampilkan teksnya halo. Kita jalankan. Nah, berarti muncul ya. Di sini saya buat di sini range-nya sama dengan 10. Berarti saya buat total nilainya ada 10. Ada 1, 2, 3, 4. Ini betul 10 ya. Nah, print kan yang dihasilkannya adalah halo. Bagaimana kalau misalnya kita ganti? Coba saya ganti, saya buat di sini Agung, saya buat Agung Legowo gitu deh. Agung Legowo. Di sini saya jalankan. Maka dia muncul ya Agung Legowo sebanyak datanya 10. Nah, kayak mana kalau datanya umpamanya ada 15, ada 15. Contoh saya ubah aja 15. Maka dia akan menampilkan sebanyak 15 data. Jadi tergantung berapa banyak data yang kita ingin tampilkan dan tergantung dari data apa yang ingin kita tampilkan. Nah, itu disebut dengan looping. Nah, oke, ada selanjutnya namanya adalah array gitu ya. Nah, jadi array ini adalah sama seperti di variabel, cuman bedanya kalau di array itu adalah kita bisa menyimpan data dengan jumlahnya yang banyak atau dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, contoh di sini kalau misalnya array itu adalah kayak kita memasukkan data secara banyak. Nah, jadi saya ulangi lagi, array itu apa? Array adalah tempat menyimpan data dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, sama seperti variabel, cuman variabel dia bisa satu, kalau array kita bisa banyak. Nah, contoh di sini saya membuat data array, saya tambahkan ya di sini ya. Di sini saya buat array. Oke. Saya tutup. Nah, saya masukkan codingannya. Di sini kita membuat data baru ya. Nah, contoh kalau di analogi kita buat nih seperti ini ya. Nah, ini nanti saya jelasin ya. Cuman kita buat codingnya dulu. Nah, di sini saya buat contoh namanya adalah buah sama dengan di sini ada buka kurung kerawal ya, tandanya buka kurung kerawal. Di sini saya tambahkan adalah Agung, contoh Agung. Kok Agung pula, buah ya, sorry. Saya buat di sini apel, koma, baru saya buat di sini mangga, koma, saya masukkan lagi jeruk ya, jeruk. Ini contoh aja teman-teman ya. Seperti biasa, print untuk menampilkan ya, print. Saya masukkan di sini buah ya. Nah, buah, oke. Nah, jadi array itu adalah, saya ulangi sekali lagi ya biar teman-teman paham. Jadi array adalah tempat menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Artinya tempat kita bisa menyimpan nilai dengan jumlah yang besar. Ini konsepnya sama seperti variabel, cuman bedanya kalau array itu bisa lebih banyak. Nah, di sini sebagai analogi ini seperti buah ya. Oh, ini saya jelasin dulu ya. Nah, jadi array itu dia dihitungnya mulai dari 0. Nah, biasanya kalau kita angkat itu kan kita hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berbeda dengan array itu datanya ada dimulai dari 0. Di sini ada berapa data? Di sini ada 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau di array dia terbalik. Maksudnya dia dihitung dari 0. Berarti sini 0, 1, 2, 3, 4. Ada berapa data? Ada 5 data.
Cuman nilainya ada berapa? Ada 4. Kenapa ada 4? Karena dimulai dari 0. 0 itu dihitung. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu array ya. Nah, di sini sebagai analoginya array itu ibaratnya ada kayak lemari, kayak kulkas besar gitulah. Ini biasanya dilihat di supermarket gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh, ada nanas, di sini ada apa ya? Ada lemon, ada pisang, ada jeruk gitu ya. Nah, itu analoginya ya kalau kalau di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau datanya seperti ini ya, di sini saya membuat variabel baru. Variabel namanya adalah buah. Sama dengan ada 3 data. Data pertama ada apel, mangga, dan jeruk. Nah, konsepnya sama seperti di variabel ya, nama, cuma satu data aja. Tapi kalau bedanya di array ini, dia bisa banyak nih. Ada apel, ada mangga, dan ada jeruk gitu ya. Nah, apel ini data nomor 0, sementara mangga data nomor 1, jeruk data nomor 2. Nah, sini kita buat 3 data aja ya sebagai contoh. Dan kalau teman-teman mau datanya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, itu silakan ya teman-teman ya. Nah, di sini buah itu sebagai variabelnya, sebagai tempat wadahnya. Nah, apel, mangga, jeruk adalah sebagai nilainya atau datanya, sama seperti variabel ya. Nah, setiap data itu pasti dipisahkan dengan titik koma. Pisahkan dengan tanda kutip 2, di koma sorry. Tanda kutip 2. Nah, dan pisahkan dengan koma. Di sini ada 3 data, tapi komanya cuma ada 2, ada 1 dan ada 2. Nah, satu lagi itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena data yang terakhir. Jadi dia karena udah di akhir, dia nggak pakai koma lagi. Nah, koma ini sebagai pemisah. Jadi, apel, tanda kutip 2, buat koma, mangga, tanda kutip 2, pisahkan dengan koma, yang terakhir jeruk, nggak usah pakai koma lagi, karena datanya terakhir. Nah, jadi yang pakai koma itu wajib di data nomor data 1, data 2, berarti data 0 dan data 1. Nah, di sini print buah, sama seperti di variabel ya, print artinya tampilkan, buah ini adalah sebagai memanggilkan variabelnya. Di sini saya coba jalankan. Makanya dia muncul ya, apel, mangga, dan jeruk. Kenapa dia muncul ini? Karena dia kita menampilkan data yang ada di sini, apel, mangga, dan jeruk. Nah, coba apel ini kita ganti angka ya, 0, di sini saya ganti 1, di sini kita ganti 2. Di sini saya tampilkan ya. Maka dia tidak menampilkan angka. Jadi dia tergantung dari data yang akan ditampilkan, 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Sama ya, konsepnya sama seperti yang ada di sini. Nah, oke. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share ke video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.